Kalian ini bajingan tengik ya, bajingan rohani, ya bangsat kalian ini, anjing-anjing gereja. Otakmu di mana, ya kan? Ini kalian anggap sebuah kebenaran ya, memang anjing ya, dasarnya kalian ini memang anjing. Ternyata teman-teman sekalian, selain Ustadz Agustan, jauh sebelum Agustan menghina Alkitab, menistakan kekristenan, mengatakan kita bawa anjing-anjing gereja, dan Alkitab dikentuti, banyak ustadz-ustadz sebelumnya. Ada Ahmad Kainama, ada Ali Mustafa, ada Yahya Waloni, ada Ustadz Abdul Somad, ada Irene Handono, ada Nandar, ada Aristo, ada Sidonditan, dan masih banyak lagi. Teman-teman sekalian, ada beberapa video berikut ini, mari kita lihat ya bagaimana mereka menghina kekristenan dan Tuhan orang Kristen. Berikut videonya. Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan terusin Ustaz. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubul, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini bagaimana udah bukan? Apakah hubungannya Yesus itu dengan Magdalena? Apakah itu istrinya atau siapanya? Mohon bisa dijelaskan. Baik, kalau dalam penjelasan Injil, Yesus itu tidak pernah menikah. Nah, ini karena dari 4 kanonik tadi nih. Jadi kalau Protestan mengatakan bahwa Magdalena itu adalah istrinya Yesus, karena pendeta boleh menikah. Tapi pastor, karena dia tidak boleh menikah, dia mengatakan Magdalena itu bukan istrinya, tapi muridnya. Kenapa? Karena pastor nggak boleh nikah. Itu loh Pak, 13 tahun saya jadi pastor nggak nikah-nikah, karatan saya. Besok pagi saya akan ke gereja lagi, plus Romo tak kasih bonus 1 buah mobil BMW anyar Grace. Tapi dengan syarat, temukan di dalam Injil bahwa Yesus Kristus agamanya Katolik. Nggak ada, Bu. Saya bilang sama Romo, sini saya bawa Injilnya. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus saya agamanya adalah Muslim. Di dalam Injil Markus ada tertulis. Di dalam Lukas, ya, di dalam Lukas 7, ayat ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak. Ya. Sebentar, saya ataskan sedikit. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyakanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya, ini tradisi Yahudi, prosesi pernikahan saudaraku, bukan hanya prosesi hanya meminyaki. Ini salah besar ini kan. Ini yang disalahpahami. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Stefanus. Tahu, kafir kita tahu. Robertus, Seprintus, Septicus. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Sendiri.
Teman-teman sekalian, saya tahu kalian semua akan geram, kalian pastinya akan marah, emosi gitu ya, karena melihat aksi mereka. Beberapa ustadz-ustadz yang kita sudah lihat dari awal tadi, ada Agustan, ada Ahmad Kainama, ada Ali Mustafa, ada Nandar, ada Yahya Waloni. Ya, dan bukan hanya ini saja sebenarnya, masih banyak lagi ustadz-ustadz yang terus menghina, mengolok-olok kekristenan ya. Dan tentu saja teman-teman sekalian, sampai pada hari ini mereka tidak bisa move on seperti Ahmad Kainama tadi. Bayangkan dikatakannya bahwa Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, lahirlah Yesus Kristus, Yesus Al-Masih yang disebut sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen. Teman-teman, inilah penistaan yang sebenarnya. Jadi apa yang mereka lakukan? Kalau Agustan kemarin dia kentuti Alkitab, Ahmad Kainama bilang bahwa Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, mamanya Yesus ya, atau Bunda Maria, teman-teman sekalian. Ya, jadi kita sakit hati ya mendengarkan itu. Saya secara pribadi pun ya rasa-rasanya geram gitu ya, marah. Tapi ya kita harus bisa mengampuni teman-teman sekalian. Disinilah kita diuji. Apakah memang kita bisa melakukan firman Tuhan yang Yesus ajarkan kepada kita. Aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu manusia dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah ini dia, apakah kita bisa mengasihi musuh kita? Apakah kita bisa melepaskan pengampunan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Ketika Petrus bertanya, Tuhan, berapa lama kami harus bisa mengampuni saudara kami yang menyakiti kami? Yesus katakan, bukan cuma 1 kali, bukan cuma 2 kali, tapi Yesus katakan 70 kali, 70 kali. Ditutup dengan kata kali, teman-teman sekalian. Artinya, tidak akan pernah habisnya. Kita harus bisa tetap mengampuni. Memang berat ya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi jika kita sudah menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, maka kita pasti bisa melakukannya. Teman-teman, di akhir video ini saya ajarkan sebagian firman Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan katakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi teman-teman sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kita melalui firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui tuntunan Roh Kudus kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka tidak menuntut pembalasan atas penindasan yang mereka alami. Demikian kita saat ini juga sebagai orang-orang Kristen yang terus dianiaya, terus disakiti, rumah ibadah kita ditutup, dibakar, kemudian dilarang ibadahnya, dan dihujat-hujat, ya dinistakan kita seperti di video tadi teman-teman sekalian. Ya kita tidak boleh menuntut pembalasan. Kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang akan berperkara dengan mereka. Karena yang mereka lawan bukanlah kita, tapi yang mereka lawan adalah Tuhan kita. Biarlah Tuhan yang berperang melawan mereka. Siapa sih yang bisa mengalahkan Tuhan? Otomatis kita akan tetap menjadi orang-orang pemenang. Dan tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jadi jika mereka ini lapar, minta tolong atau apapun, kita harus bisa menolong mereka. Ya, ini yang dimaksud oleh firman Tuhan. Ya, karena dengan kita melakukan demikian, mereka akan sadar sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan yang mereka lakukan. Ya. Sehingga teman-teman kita yang lain, teman-teman yang saya katakan bahwa sudah tidak bisa menahan lagi caci makian, hinaan yang mereka terima, akhirnya mereka balas seperti Anabata, Muhammad KC, kemudian banyak lagi ya dari Kristen yang sudah diproses gara-gara menjawab imannya dan menyindir ya, dan menyinggung Islam. Akhirnya Islam marah dan mereka melaporkan, akhirnya dipenjara. Jadi sekali lagi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita terus berbuat baik, karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton. Biarlah menjadi berkat buat
kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.